Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, nomor BP 201010913025, asal jurusan Teknik Mesin, kelas Metalurgi Fisik B. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Lega Putri Utami selaku dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu Metalurgi Fisik. Baiklah, tanpa memperpanjang kata, langsung saja saya mulai presentasi yang saya buat ini. Presentasi ini berjudul Keausan Permukaan Material. Definisi keausan. Keausan dapat didefinisikan sebagai rusaknya permukaan padatan pada suatu keadaan yang memburuk dari suatu permukaan kerja akibat dari pemakaiannya atau akibat dari gesekan. Hal ini umumnya diakibatkan oleh gesekan antar permukaan padatan yang terjadi pada berbagai kondisi kerja. Pada keausan ini, material apapun dapat mengalami keausan yang disebabkan oleh mekanisme yang beragam. Akibat negatif dari keausan ini yaitu ketahanan dan kehandalan dari mesin berkurang, sehingga material dapat mengalami berbagai macam kerusakan. Dengan mengetahui volume keausan, kekasaran permukaan, dan bentuk partikel, memberikan informasi penting tentang keausan. Selanjutnya yaitu mekanisme keausan. Pada bagan-bagan ini terdapat berbagai macam mekanisme keausan. Dan pada slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang adhesive wear, abrasive wear, fatigue wear, serta corrosive wear. Selanjutnya itu tipe-tipe keausan. Pada slide sebelumnya yaitu mekanisme tentang keausan, terdapat beberapa tipe-tipe keausan di dalamnya, yaitu tipe keausan adhesif, yaitu adhesive wear. Keausan adhesif terjadi bila kontak permukaan dari material atau lebih mengakibatkan adanya perlekatan antara satu sama lain, serta deformasi plastis. Pada akhirnya terjadi pengikatan atau bonding permukaan material yang satu sama lainnya. Faktor-faktor penyebab terjadi keausan adhesif yaitu kontaminasi permukaan yang terjadi pada ikatan antar molekul pada material, seperti ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, ataupun ikatan van der Waals dari material yang bergesekan. Selanjutnya yaitu keausan abrasif atau abrasive wear. Abrasive wear atau keausan abrasif ini terjadi bila suatu partikel keras dari permukaan tertentu meluncur pada permukaan material yang lainnya yang lebih lunak, sehingga terjadi penetrasi atau pemotongan material yang lebih lunak. Jadi pada keausan abrasive wear ini material terjadi pada permukaan terjadi keausan pada permukaan yang lebih lunak. Selanjutnya yaitu keausan lelah atau fatigue wear. Keausan lelah merupakan mekanisme yang relatif berbeda dibandingkan dengan dua mekanisme sebelumnya, atau keausan adhesif dan abrasif, yaitu dalam hal interaksi permukaan perbedaannya. Keausan adhesi maupun abrasif melibatkan hanya satu interaksi, sedangkan pada keausan lelah ini melibatkan multi interaksi atau banyak interaksi. Keausan ini terjadi akibat interaksi di mana permukaan yang mengalami beban berulang-ulang akan mengarah pada permukaan retak-retak mikro. Retak-retak mikro tersebut akhirnya menyatu dan menghasilkan pengelupasan material. Jadi volume pada material yang hilang oleh keausan lelah bukanlah parameter yang terlalu penting. Tetapi yang lebih penting adalah umur material setelah mengalami revolusi putaran atau waktu sebelum keausan lelah muncul. Selanjutnya yaitu keausan korosif. Keausan korosif ini merupakan proses kerusakan di mana adanya perubahan kimiawi material di permukaan oleh faktor lingkungan. Kontak dengan lingkungan ini menghasilkan permukaan lapisan pada permukaan dengan sifat yang berbeda dengan material induk. Selanjutnya itu teori keausan.
Yang pertama itu teori sliding contact. Teori ini adalah gesekan biasanya terjadi di antara dua permukaan benda yang bersentuhan, baik terhadap udara, air, ataupun benda padat. Selanjutnya yaitu teori rolling contact. Teori yang adanya kontak antara dua buah benda, di mana benda mengalami rotasi dan adanya pembebanan untuk benda tersebut, sehingga terjadinya kontak. Ketika dua buah benda mengalami rotasi yang sama, dapat dikatakan bahwa benda tersebut mengalami rolling yang sempurna. Selanjutnya itu teori sliding contact, sliding rolling contact, atau teori gabungan dari dua teori sebelumnya, yaitu suatu fenomena kontak yang terjadi pada proses gerak putar antar benda, di mana gerak rolling atau pure rolling disertai dengan gerak sliding. Salah satu efek dari kontak rolling sliding adalah terjadinya slip pada material, di mana kecepatan putar permukaan satu sama lain tidaklah sama. Sekian, terima kasih. Itulah video presentasi itulah PPT yang saya buat dan saya presentasikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.